aja. Nggak ada perkembangan yang signifikan, begini-begini saja. Kamu Iya, gimana? aku juga gini-gini aja. Nah, di episode ke-8 hari ini, aku sama Ayu perdana mau ngebahas siblings love. Kita belum pernah bahas ini. Belum pernah bahas, karena yang kita bahas kan lebih biasanya ke parenting, pernikahan, motherhood, finance, terus mengenai cita-cita seorang ibu, ya. Nah sekarang kita mau ngebahas mengenai peran kakak beradik, ya arti kakak beradik buat ibu-ibu semua atau keluarga Nugi Bulan di sini, karena kita itu kan kalau bicara soal keluarga ya sebetulnya kan sebelum kita ketemu suami, sebelum kita punya anak, kita tuh punya saudara kandung kalau orang yang kalau bukan anak tunggal ya, kita punya saudara kandung yang nggak bisa kita pilih, iya kan, keluarga mau deh ya, mau nggak mau. Kalau suami ya kita bisa pilih, kalau kayak ibu, bapak, adik, kakak kan given ya, given itu kita nggak bisa pilih. Nah ngobrol-ngobrol soal saudara kandung, aku sama Ayu nih sama-sama kita punya kakak perempuan. Kalau Ayu punya adik, aku nggak, aku anak bontot. Nah kalau Ayu boleh cerita sedikit mengenai kakak beradik dan arti kakak beradik buat kamu di usia yang matang kayak gini. Cerita kalau hubungan aku sama kakak dan adik aku sih so far nih baik-baik aja, cuma emang mungkin karena saat ini udah beberapa tahun ini aku cuma tinggal berdua sama adik karena kakak perempuan karena kakak perempuan aku beberapa tahun yang lalu meninggal. Berat sih emang ya itu, karena selama ini tuh hubungan kita tuh kayak head and love gitu loh. Kadang-kadang deket, kadang berantem. Kamu gitu nggak sih? Soalnya ini karena perempuan ketemu perempuan kali ya, gitu sama-sama cerewet, sama frenemies gitu ya. Jadi kadang-kadang baik, kadang apa, musuhan, kadang marah, kadang pinjaman baju, nggak bilang, ribut, tapi sayang-sayangan, saling cat. Tapi begitu kakak meninggal, ternyata segala hal-hal yang aku keselin dari kakak aku itu pas terasa kakak aku nggak ada, itu nggak seberapa. Itu nggak seberapa, kayak aku menyesal apa hal-hal yang aku benci selama ini dari kakak aku, tapi aku lebih benci aku kehilangan dia. Kayak gitu sih. Cuma ya akhirnya karena aku masih punya adik, ya udah akhirnya kita mungkin dari belajar dari situ juga ya. Itu kita makin deket, makin support, makin saling jaga satu sama lain. Karena kalau menurut aku ya arti saudara buat aku itu, saudara itu adalah orang yang akan selalu backup lo, akan selalu ada buat lo. Meskipun lo sebenci apa sama dia, lo musuhan kayak apa, tapi pada saat lo kenapa-napa, dia yang akan maju buat belain lo. Itu sih kalau yang aku ngerasanya akhirnya setelah kehilangan kakak aku sih gitu. Kalau kamu gimana? Kamu kan soalnya cukup dekat juga ya sama kakak perempuan kamu ya, aku juga kenal Mbak Ike, terus sama-sama kayak ibu-ibu bareng juga gitu, ngumpul bareng, kayak seru banget tuh. Kalau aku tuh, kalau kakak kandung aku ada satu, tapi aku juga ada satu kakak tiri, dia tinggal di Makassar. Jadi papaku dulu married sama nyokap tuh udah duda, punya kakak, tapi kakak tapi kakak kandungku ini sekarang yang emang aku lebih dekat, karena kalau kakak tiri hubungannya baik, cuma ya karena jauh aja ya, lebih sering ketemu di Facebook aja. Kalau sama kakak kandung sama lah ya, mungkin kayak hubungan Ayu sama almarhumah kakaknya juga hubungannya ya namanya kita sesama cewek, udah dewasa juga. Dulu aja tuh sering berantem zaman-zaman kecil, entar rebutan baju lah, sepatu, baju dipakai nggak ngomong gitu ya. Nah kalau aku sama kakakku ya sama ya, mungkin kayak ceritanya Ayu dengan almarhumah kakaknya juga, dari kecil juga suka ngeributin hal sepele, entah baju, entah sepatu lah ya, pinjaman barang nggak mau, ntar balik sobek kayak gitu. Tapi memang hubungannya ya deket, karena mungkin kakakku itu juga ya kita dulu sekamar bareng kan, terus ke influence tuh banyak banget, kayak musik gue dengerin tuh dari anak, padahal umur gue tidak setua itu, tapi gue sangat terpapar sama musik tahun 90. Iya zaman pakai hipster, temen-temen gue belum pakai celana hipster, gue udah mau gara-gara liat kakak gue gitu. Tapi ya pas kita udah dewasa memang pada akhirnya lebih kayak temen ya. Apalagi dengan memasuki fase motherhood yang jatuh banget pusing ngurus anak. Dan kakakku kan juga dari yang kerja kantoran, akhirnya dia resign buat anaknya, sekarang bisnis jualan kue itu juga
belajar juga dari sana gitu ya. Jadi memang artis siblings memang kita nggak bisa milih yuk ya, kita nggak bisa milih mau bersaudara kandung sama siapa, wujudnya seperti apa, mau cewek mau cowok, kita nggak bisa milih ya. Jadi itu kayak udah emang anugerah bagi Iban yang kita mau, iya kita terima, kita harus jaga. Sama lah kayak kita anak juga, kita nggak bisa milih mau dapet anak kayak apa. Nah gitu kalau aku sih. Kalau ngomongin saudara, walaupun setelah kita udah married pasti kualitas hubungan dengan kakak atau rutinitas bertemunya beda banget ya. Cuma secara emosi mungkin aku sih ngerasa lebih deket ya. Iya, karena mungkin udah sama-sama gitu ya sekarang, udah sebagai orang dewasa udah ngadepin masalah kayak apa, lebih banyak sharing. Kalau dulu kan keribut sama teman-teman sendiri gitu. Iya, terus berantemnya berantem perintilan gitu ya. Tapi ya memang aku kenal teman kakak aku kenal temen aku, bahkan Ayu pun juga kenal ya sama kakak aku. Jadi ya sebenarnya saling lingkungannya sih kenal juga gitu. Nah ngomong-ngomong saudara nih, Ayu juga punya temen ya gitu yang hebat banget nih. Aku tuh udah sempat ngobrol juga ya sama temennya Ayu ini, namanya Luli. Kita mau undang dia hari ini. Aku tuh dia punya kisah yang menarik ya, betul. Waktu Ayu cerita ada temennya seperti ini, aku langsung yuk nih kayaknya inspiring banget karena seumuran kita itu kita biasanya lebih fokus sama lingkaran circle kita terdekat, suami, anak ya. Itu dulu yang kita beresin gitu ya. Tapi nih temennya Ayu ceritanya luar biasa banget ya. Ada saudara kandung adik ya, adiknya. Saudara, dia memiliki adik kembar, perempuan, namun salah satu dari adik kembarnya ini memiliki kebutuhan khusus gitu. Jadi Luli ini selain dia menjadi ibu-ibu seperti kita, merawat dua orang anak-anak yang balita dengan segala kerempongan ibu, rumah tangga, merawat balita, tapi dia juga merawat salah satu adiknya yang sakit, memiliki kebutuhan khusus. Kita dengar langsung deh dari Luli. Aku nggak enak kayaknya ceritanya. Ya udah yuk kita panggil yuk. Luli, halo. Halo Luli ya di sini. Hai, makan. Nah, apa kabar? Alhamdulillah. Luli ini ternyata teman SD dan SMP-nya dari zaman Kinyes ya. Kinyes. Dulu Luli waktu SD kalau nggak salah Abang None. Itu pas SD terpilih menjadi Abang None Jakarta waktu SD. Emang oke. Peserta. Harusnya jadi model. Tapi kalau tinggi. Nah ceritanya kita soal Luli boleh kenalin diri Luli dulu. Ibu dari 2 orang anak ya, 1 orang suami. Oke, Luli udah punya anak 2. Oke, profesinya ibu rumah tangga dan jadi aku punya anak 2. Yang pertama perempuan usianya 5 tahun, yang kedua laki-laki 2,5 tahun. Kalau sekarang aku selain jadi ibu rumah tangga juga jadi relawan di keluarga kita untuk daerah Tangsel. Oke, relawan keluarga kita di Tangsel ya. Oke. Nah, ada yang mau diceritain nih kayaknya dari Luli. Profilnya Luli tadi tuh kita udah sempat bahas soal saudara, ya, kita lagi temanya bahas siblings. Nah, kalau aku sama Ayu saudaranya juga perempuan, jadi kita kurang lebih ceritanya relate ya, suka-suka ribut apa segala macam, tapi abis itu temenan lagi, baikan lagi gitu ya. Kalau Luli sendiri katanya punya adik 2, ya. Ada punya adik 2, satunya ini adiknya sakit berkebutuhan khusus gitu, dan sampai sekarang sudah dari 2009 ya Luli urus cukup mandiri, hands on bener-bener ya ngurus adiknya. Nah ini boleh share sedikit ceritanya. Jadi aku punya adik 2, jadi dia kembar. Bedanya itu cuma setahun sama aku, jadi kita pretty much tumbuh bareng gitu ya. Deket banget, umurnya deket banget gitu. Tapi adikku yang satunya kebetulan dari umur 11 bulan itu dia sakit, kena step ya, kejang, sampai yang akhirnya membuat dia akhirnya sekarang jadinya nggak bisa makan. Dia semua harus dibantu secara fisik ya. Secara fisik harus dibantu. Dia juga nggak bisa komunikasi dengan baik, misalnya kebutuhan dia apa gitu. Jadi ya bikin ngurus bayi sih sebenarnya gitu dari 11 bulan. Nah itu tadi menurut gue udah bilang, jadi ibu aku kebetulan waktu aku pas lulus kuliah, ibu aku juga nggak ada. Jadi dari situ aku mulai ngurusin adik aku berdua sama kembarannya juga gitu. Kita yang akhirnya ngurusin adik.
kalian yang gotong royong bantu. Oke. Gitu sih. Jadi Luli ini semenjak ditinggal ibu pergi meninggal gitu, jadi Luli dengan adik Luli yang satu lagi, yang salah satu dari kembaran itu mengurus adik Luli yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Betul. Nah, sejauh apa sih keterlibatan Luli dan adik Luli yang satu lagi ngurusnya tuh seberapa jauh sih gitu? Apakah hanya ngurus sehari-hari atau seperti apa, Luli bisa Dan ceritain? mungkin ini kali ya awalnya kenapa akhirnya kamu sama adikmu yang satu lagi memutuskan untuk oke kita kita urus aja si adik ini. Ya. Ya jadi kalau aku sih semuanya kalau aku ngurusin adikku ya benar-benar dari nol A sampai Z tuh aku yang ngurusin semua karena emang kebetulan secara fisik dia semua harus dibantu. Sangat dependen, bergantung sekali ya. Semua hal yang dasar semua dibantu. Kalau tadi Mbak Yu bilang yang membuat aku milih untuk ngurusin dia ya sebenarnya aku juga kata milih itu jadi kayak menimbulkan ini apa ya makna baru gitu buat aku karena aku nggak pernah merasa milih sih sebenarnya ngurus dia gitu jadi kayak ya udah bapak aku waktu itu juga udah nggak ada itu pergi dari aku SMA terus ibu aku nggak ada pas aku lulus kuliah terus dari situ ya kayak naturally aja gitu oh ya berarti abis itu aku nih berarti yang giliran ngurusin adik. Jadi ibaratnya kayak lari maraton, ada tongkat maraton, mama meninggal, sorry ketua maraton. Ya lari estafet, ya tongkat estafetnya pas mama meninggal turun ke kamu, jadi kamu lebih melihatnya lebih kayak gitu ya? Iya gitu aja, sesimpel itu aja gitu, nggak ada kayak gimana ya gitu, nggak ada gitu, udah langsung aja jalan gitu hidup aku ya. Setelah mama meninggal ya udah jalan dirawat adiknya seperti itu ya. Oke. Aku cukup ini ya ceritanya. Baru segmen 1 aduh langsung. Karena maksudnya kita kan tahu ya, kita kadang ngurus kita aja, kehidupan kita aja ini nggak mudah ya gitu, apalagi Luli harus punya tanggung jawab lagi. Tanggung jawabnya itu maksudnya juga secara material juga kan, material jadi ibaratnya Luli juga saat ini berperan sebagai ibu juga ya buat untuk kakaknya ya, adiknya. untuk adiknya. Kalau aku sih mungkin bisa relate sedikit ya dengan ceritanya Luli, karena kan aku juga udah cerita ya soal hidup Luli juga. Kalau aku kan juga pernah kayak Luli ya harus merawat orang sakit, tapi kan aku waktu itu papaku dan jenjang waktunya nggak selama Luli. Kalau Luli kan dari 2009 ngurusin langsung ya, kalau aku kan kayak 2013 sampai 17 lah bapakku meninggal di situ ya. Nah kalau orang tua tuh mungkin perasaannya lebih kita memang kayak ada wajib kita wajib gitu kayak once dia udah bisa ngapa-ngapain ya emang kita baiknya memang urus lagi ya. Tapi kan kalau siblings itu kan sebetulnya apalagi kamu dari kecil ya sebenarnya ngelihat saudara adik dengan kondisi kayak gitu ya, sebetulnya kan kamu pernah nggak ada pilihan sama saudaramu yang satu lagi untuk kita taruh di panti misalnya atau kita ambil suster kayak gitu, fasenya gimana tuh? Iya, ya itu tadi gitu aku merasa ini kan datangnya natural aja gitu. Sama juga sama pikiran untuk kayak misalnya apa adik aku ditaruh di tempat ini mungkin penitipan ya panti kayak gitu tuh nggak ada gitu. Mungkin sih pertamanya adalah yang kayak gitu tuh butuh, karena kan aku bayangin itu kayak daycare gitu ya, mungkin ada biaya yang aku keluarin untuk misalnya waktu itu aku karena baru lulus juga belum bekerja fresh graduate jadi aku kayak nggak bisa deh kayaknya gitu. Tapi memang kalau aku tanya lagi ke diri aku gitu, bener nggak sih aku dulu pernah mikir gitu nggak ya? Kayaknya nggak pernah sih gitu, nggak pernah kepikiran untuk menitipkan gitu ya. Jadi ya beneran gitu kayak juga menurun milih untuk merawat ayahnya ya aku juga gitu kayak merasa ya ini aku sayang sama adikku, nih adikku gitu, dari dulu aku tahu dia bagaimana, dia butuh bantuan sama orang, kalau bukan aku siapa yang mau merawat dia gitu kan. Jadi aku mikir ya yang dia punya cuma aku dan kembarannya jadi ya cuma kita berarti yang bisa ngurusin dia gitu. Kalau dari kamu bisa maksudnya kontainer hatinya bisa sebesar itu, apa ada peran mama juga, almarhumah misalnya ngasih kamu jangan kalau mama udah meninggal ini adiknya diurus, ada nggak kayak ngomong secara terang-terangan seperti itu ke kamu dan adik? Kalau secara eksplisit gitu
nggak pernah sih kalau ibu ngomong gitu ya. Mungkin karena aku merasanya dari dulu tuh nggak pernah sama adik aku tuh kayak nggak pernah dibedain sih. Jadi walaupun kayak aku tahu ibu aku punya waktu yang lebih banyak untuk ngurus adik gitu. Karena semua harus dibantu kan adik aku. Sedangkan kalau aku ya mungkin gilirannya nanti kalau adikku udah selesai lalu aku udah. Tapi ibu aku tuh ya seperti ibu lainnya gitu ya, kalau aku butuh dibantu ngerjain PR atau apa ya itu juga tetap bantuin. Sama ya aku juga sering dimintain tolong sama ibu untuk ngebantu ngurusin adik itu. Dilibatin ya. Jadi memang terlibat ya. Dari kamu kecil berarti. Jadi aku kecil semua, jadi kayak tolong dorongin kursi adik atau tolong ambilin makan adik atau kayak diapersnya adik tolong diambilin kayak gitu-gitu. Jadi ibu tuh melibatin mandiin gitu, jadi kayak ibu yang gendong ke kamar mandi, nanti aku bantuin kayak nyampuin gitu. Jadi memang dari kecil sudah dilibatkan sama mama, walaupun almarhum mama nggak pernah secara eksplisit ngomong ini kalau mama nggak ada pokoknya kalau yang urus ya si Kade gitu, nggak pernah kayak gitu ya. Pernah sih, tapi kalau untuk kayak ibu bicara kekhawatirannya beliau kalau nanti suatu saat ibu nggak ada nih adik sama siapa gitu tuh ya diucapin sih sama ibu. Tapi ya aku sama adikku satu lagi yang kemarin ini dia bilangnya cuma langsung aja otomatis gitu bilang ya sama kita lah gitu. Jadi ya udah gitu aja. Karena tadi pas kita ngobrol-ngobrol, Luli sendiri cerita bahwa mamanya ini sakit ya, sebelum meninggal sakit leukemia selama 6 bulan. Jadi di fase pas ketahuan sakit itu memang mama sudah mulai ada rasa kekhawatiran ya, ini adiknya nanti gimana. Tapi lebih seperti nanya kayak begitu ya, lebih ngomong kayak gitu, bukan yang ngomong Kasih pesan jangan gitu ya, gitu enggak ya. Mungkin memang juga karakter ibu aku juga bukan tipe orang yang kalau bicara kayak langsung mau poin ya, poin. Cuman memang nggak pernah sih bilangnya kayak ini ibu kayaknya sakit nanti kalau ya terjadi apa kamu ya tolong itu tuh enggak sih gitu. Tapi memang dia kayak aduh itu sakit gitu, terus ya udah mungkin satu hal yang langsung muncul di pikiran beliau adalah ya nanti adik gimana ya kalau ibu kenapa-napa gitu ya. Pada saat itu kan kita kayak ibu ngomong apa sih gitu kan. Lagian juga kalau memang misal gimana ya udah kita sama kita gitu. Jadi ya. Nah, Luli ini kan keluarga Minggu Bulan nggak tahu nih, dari tadi kita ngomongin soal adik kamu. Pastinya yang nonton kita nggak tahu ini sebenarnya Luli ini adiknya sakitnya apa sih gitu, maksudnya diagnosanya apa, terus maksudnya kan kalau anak berkebutuhan khusus ada banyak ya jenisnya. Terus seperti apa, apakah hanya fisiknya saja atau gimana sih Luli, bisa jelasin? Iya. Kalau adik aku itu mungkin kalau untuk ditanya, kalau ada orang tanya adiknya nih sebenarnya diagnosanya apa, jadi kan kalau ada orang mungkin autism atau apa gitu. Adikku tuh aku secara pribadi dari kecil tuh kayak nggak tahu nih diagnosa yang set gitu di atas kertas tuh apa gitu. Tapi mungkin kalau setelah aku pelajari lagi sekarang pas udah lebih bisa tuh, sekarang udah lebih leluasa cari di internet gitu ya kan. Terus aku juga nemuin kayak dulu medical recordnya adik aku gitu kayaknya mungkin lebih dekatnya sih ke cerebral palsy ya, agak lebih miripnya ke sana gitu. Jadi beneran adik aku itu nggak bisa ngomong, jadi dia blabbering gitu kayak bayi ya, kayak bayi. Terus Jadi mengucap kata-kata nggak bisa ya. Jadi dia kayak anak kita nih kalau lagi belajar ngomong mama nah gitu. Jadi kayak semua suku kata yang A doang gitu. Jadi kayak mama, dada, tata gitu-gitu tuh dia bisa sih. Jadi mungkin sejak dia sakit yang di umur 11 bulan itu kayaknya ya mungkin berhenti di situ gitu perkembangannya gitu. Terus dia juga nggak bisa jalan karena yang rusak itu kan sebenarnya dari semua sensor di otak dia gitu. Jadi yang membuat dia bisa mungkin ngasih perintah ke bagian-bagiannya itu semua rusak. Jadi dia nggak bisa jalan gitu, kakinya kaku gitu, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain sih. Tapi kalau untuk ngunyah gitu ya itu bisa sih. Gitu masih. Jadi anggota tubuhnya otomatis juga nggak fungsinya ini ya, tidak bisa seperti kita karena dari otaknya sendiri juga nggak seperti kita gitu ya. Oke, jadi Luli ngebantuin adiknya mulai dari makan, ganti diaper, semuanya ya, sampai emang ini ya pakai popok gitu ya, pakai oke. Nah Luli tadi udah jelasin kondisi adiknya ya. Aku justru tertarik nih titik balik Luli bangkit nih setelah kan waktu SMA papanya pergi, terus berarti hidup sama mama dan 2 adik yang kembar. Jadi mama mulai yang
urus adik, urus kalian semua bertiga gitu ya. Terus sampai akhirnya mama meninggal itu pas Luli masih skripsi. Nah itu kan sebetulnya secara finansial berarti kamu kan memang, dan kamu anak paling tua ya, saat itu kan mungkin ya kalau kita ngomongin kematian gak ada yang pernah siap sebenarnya, tapi cara kamu menghadapi oke, mama udah meninggal, papa gak ada, ini gue punya adik 2, satunya butuh perhatian ekstra. Luli itu bangkitnya seperti apa? Apa dulu yang Luli beresin deh dari diri Luli? Karena waktu itu belum kerja kan? Kalau aku kan sejak bapak nggak ada, untuk sekolah dan misalnya kebutuhan dasar aku sih alhamdulillah dari keluarga bapak membantu banget gitu ya, adik dan kakak bapak semua. Om kamu ya berarti ya. Jadi yang cukup lah untuk aku bisa akhirnya selesai sekolah dan segala macam. Tapi begitu ibu nggak ada, ya aku juga kebetulan pas banget lulus tuh, jadi Lulus kuliah ya. Nah itu juga ada cerita lucu pas skripsi itu. Sebenarnya cerita yang buat aku berkesan gitu. Karena skripsi itu kan aku kerjain waktu ibu aku sakit gitu. Sudah didiagnosa sakit. Sudah didiagnosa sakit. Aku udah bilang sebenarnya sama ibu untuk, Bu kayaknya aku akan tunda dulu gitu untuk skripsi. Skripsi ini untuk ngurus ibu aja dulu gitu. Karena terlalu berat, capek banget aku rasanya dulu gitu. Jadi tapi ibu tuh insist gitu, pokoknya nggak bisa kerjain sampai selesai, harus jalan gitu. Dan skripsi itu selesai gitu ya, draftnya selesai, itu aku tunjukin ke ibu gitu, belum sidang, belum di hardcover ya. Belum di hardcover gitu. Aku udah Bu lihat nih, ini skripsi aku udah selesai nih. Udah final, udah final sidang ya. Aku bilangnya udah pasti lulus, aku bilang gitu sama ibu gitu. Aku liatin yang setebel itu gitu. Udah ini udah tinggal dicetak doang, udah pasti lulus gitu. Terus besoknya juga aku pergi gitu. Jadinya ya udah dari titik itu ya mungkin alhamdulillah juga ya, itu blessing in disguise gitu ya, bahwa aku bisa nyelesain skripsi aku di situ. Jadi pas ibu nggak ada, ya aku jadinya udah selesai sekolah aku, jadi aku bisa langsung kerja gitu. Jadi tapi ya waktu itu ya karena mungkin yang bekerja ya insting aku untuk bertahan hidup aja, jadi aku dulu nggak nyari kerja kayak teman-teman aku yang kayak wah aku ingin jadi gini gitu kan, terus pengen kerjanya di perusahaan ini, jadi aku privilege apa aja deh yang datang yang ada dia aku kerjain gitu. Jadi ya waktu itu karena instingnya lebih buat bertahan dulu nih. Jadi ya udah alhamdulillahnya aku udah sempat kerja gitu ya, lumayan. Akhirnya sebenarnya agak bingung waktu itu aku kerja karena adikku yang kembarannya adikku ini, dia ini kan juga masih sekolah, masih kuliah. Jadi kita beraktivitas di luar kalau nggak ada yang jagain adik gimana gitu. Karena biasanya mama ya. Biasanya ibu gitu. Ya tapi alhamdulillah ya mungkin ya ya aku juga sebenarnya kalau ditanya sekarang bingung sih kok bisa ya jalannya gitu ya. Cuman ya mungkin ya udah jalannya gitu dari Allah begitu, ya udah aku bisa akhirnya manage untuk pelan-pelan akhirnya ngasih adik rawat itu di rumah gitu. Itu akhirnya ya gitu yang aku beresin ya pertama itu ya untuk survive ya udah Kamu cari kerja memang cari langsung. kerja langsung. Jadi itu langkah setelah ditinggal mama meninggal, itu langkah awal untungnya lulus kuliah. Dengan gelar sarjana itu pekerjaan lebih terbuka lebar sebenarnya ya dibanding kamu dulu nggak lanjutin skripsi ya. Jadi kamu langsung lanjut sekolah, terus pelan-pelan kamu bisa bayar perawat buat adik ya. Terus begitu sampai kamu menemukan pangeran impian. Dia dibilang pangeran. Oke, Dan drama-drama berikutnya drama-drama tidak selesai sampai di situ. ya karena gini ya, menikah aja tanpa membawa additional baggage ya, kayak entah mungkin anak dari pernikahan sebelumnya atau orang tua yang sakit, keluarga yang sakit, itu kalau pengalamanku sih memang tidak mudah gitu ya, pasti jatuh banget pasti ya. Nah kita mau dengerin nih ceritanya Luli setelah menikah atau sebelum menikah dulu kali ya. Iya. Di segmen 2 ya. Segmen 2 setelah ini tetap di Ngobrol Bareng.